Halo semua, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan membahas cerita yang penuh emosi dan perjuangan cinta. Judul cerita kita adalah Janda Cantik yang Dihina Semua Orang Akhirnya Menikah Dengan Pria Yang Dicintainya, kisah Laila, Bima, dan Zahra yang mengharukan. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Jangan lupa tekan tombol lonceng agar kamu selalu mendapatkan notifikasi setiap kali channel ini mengunggah cerita baru yang penuh drama dan haru. Dan tentu saja, sebelum kita mulai, mari kita doakan agar semua penonton diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan rezeki yang berlimpah. Semoga setiap cerita yang kita bagikan bisa memberi inspirasi dan menghangatkan hati kalian. Sekarang, mari kita mulai kisah Laila, Bima, dan Zahra. Hari itu, sore di kampung terasa begitu teduh. Angin semilir berhembus melewati pohon mangga yang menjulang di halaman musola kecil. Suara burung gereja riuh saling bersahutan, seakan menjadi pengiring para jamaah yang mulai berdatangan untuk mengikuti pengajian rutin. Laila, seorang janda muda berusia 28 tahun, melangkah pelan sambil menggandeng tangan Zahra, putrinya yang baru berusia 6 tahun. Wajahnya terlihat tenang dari luar, tapi di balik senyum tipisnya, ada rasa sepi yang tak pernah benar-benar hilang sejak ia ditinggal suaminya 2 tahun lalu. Laila memilih duduk di barisan agak belakang. Ia tak ingin menjadi pusat perhatian. Namun tetap saja, beberapa bisik-bisik terdengar dari ibu-ibu lain. "Kasihan, masih muda sudah menjanda," ucap seseorang dengan nada lirih tapi penuh rasa ingin tahu. Laila hanya menunduk, pura-pura tidak mendengar. Zahra yang duduk di sampingnya menggenggam tangan ibunya erat. "Ibu jangan sedih ya. Zahra ada di sini," katanya polos dengan suara pelan. Laila menoleh, mengelus rambut hitam anaknya sambil tersenyum getir. Di tengah keramaian itu, hadir seorang pria bernama Bima. Usianya sekitar 32 tahun, wajahnya teduh dengan sorot mata yang tenang. Ia dikenal ramah di kampung, selalu siap membantu siapapun yang membutuhkan. Bima baru saja kembali dari pekerjaannya di kota, dan kedatangannya membuat beberapa pemuda lain menyapanya hangat. Tapi mata Bima justru tak sengaja tertuju pada seorang anak kecil yang sedang menyodorkan jilbab ibunya yang sedikit miring. Ia tersenyum melihat kepolosan anak itu. Usai pengajian, suasana di musola menjadi lebih hangat. Anak-anak berlarian di halaman, tertawa riang sambil mengejar layangan yang tersangkut di pohon. Zahra ikut berlari kecil, lalu tersandung batu. "Aduh!" Zahra meringis sambil memegang lututnya yang lecet. Laila panik, segera menghampiri dan memeluk anaknya. Namun sebelum sempat ia mencari kain untuk membersihkan luka, Bima sudah datang membawa botol air mineral dan sapu tangan. "Ini, biar saya bantu," ucap Bima dengan nada tenang sambil berjongkok di depan Zahra. Dengan hati-hati, ia menyiram sedikit air ke lutut Zahra, lalu mengelapnya perlahan. Zahra menatap Bima dengan mata bulat yang penuh rasa ingin tahu. "Om siapa?" tanyanya polos. Bima tersenyum hangat. "Om Bima, temannya ibu kamu." Laila terdiam sejenak, wajahnya agak merah menahan canggung. Ia menunduk sambil berkata pelan, "Terima kasih, Mas sudah repot-repot." Bima menoleh padanya, menatap sebentar dengan sorot mata yang sulit dibaca. "Tidak repot, Mbak. Anak kecil itu titipan Tuhan. Luka kecil pun harus dijaga," katanya dengan nada penuh keyakinan. Kata-kata itu membuat hati Laila bergetar, meski ia berusaha menyembunyikannya dengan senyum tipis. Sore itu, percakapan singkat di halaman musola menjadi awal dari sesuatu yang tidak pernah Laila bayangkan. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, kenapa sosok pria asing itu mampu menenangkan dirinya hanya dengan satu tatapan dan beberapa kata sederhana? Sementara di sisi lain, Bima yang sedang berjalan pulang setelah pamit, mendapati dirinya terus mengingat wajah teduh Laila dan tawa kecil Zahra. Malam itu, Laila berbaring di ranjang kayu sederhana bersama Zahra yang sudah terlelap. Angin malam masuk melalui celah jendela, membawa aroma tanah basah setelah gerimis singkat. Matanya terpejam, tapi bayangan wajah Bima dan ucapannya di musola terus mengganggu pikirannya. Ia menarik napas panjang, lalu berbisik dalam hati, "Kenapa aku merasa ada sesuatu yang berbeda hari ini?" Namun Laila tidak tahu, pertemuan singkat itu hanyalah awal dari jalan panjang penuh ujian. Sebuah jalan yang kelak akan menguji hatinya, air matanya,
dan bahkan keberaniannya untuk mencintai lagi. Laila mencoba menenangkan dirinya, tetapi tanpa sadar hatinya sudah membuka sedikit ruang bagi seseorang yang belum ia kenal lebih jauh. Pertanyaannya, apakah ruang kecil itu akan membawa kebahagiaan, atau justru luka yang lebih dalam? Hari-hari setelah pertemuan itu berjalan seperti biasa bagi Laila, tapi ada sesuatu yang diam-diam berubah. Ia sering mendapati Bima hadir di lingkungannya, meski tidak pernah sengaja. Kadang Bima terlihat ikut membantu warga memperbaiki jalan, kadang ia duduk di warung kopi kecil dekat rumah Laila sambil bercakap dengan para tetua kampung. Namun setiap kali mata mereka beradu, meski hanya sekilas, jantung Laila berdegup lebih kencang dari biasanya. Suatu pagi yang cerah, Zahra berlari kecil ke halaman rumah sambil berteriak riang. "Ibu, lihat, Om Bima datang." Laila yang sedang menjemur pakaian sontak menoleh, sedikit kaget. Bima muncul dengan senyum ramah, tangannya membawa sekantong plastik berisi sayuran. "Selamat pagi, Mbak Laila," sapanya sopan. "Saya tadi lewat pasar, kebetulan ingat ibu pernah bilang suka masak sayur asem. Jadi saya belikan sedikit." Laila terdiam sejenak, wajahnya hangat menahan malu. Ia menunduk sambil berkata pelan, "Mas, tidak usah repot-repot. Saya bisa beli sendiri." Bima hanya tersenyum, menggeleng perlahan. "Ah, ini bukan repot. Saya senang kalau bisa membantu. Lagi pula, masak buatan Mbak Laila kan terkenal enak, siapa tahu saya bisa ikut mencicipi." Ucapannya ringan, tapi cukup membuat pipi Laila memerah. Zahra ikut menimpali dengan semangat. "Ibu pintar masak, Om. Kalau Om mau, nanti ibu bikin sayur asem paling enak." Anak kecil itu tertawa, mempermalukan ibunya sendiri. Laila mencubit manja lengan Zahra sambil berkata setengah berbisik, "Jangan sembarangan ngomong, Nak." Namun Bima hanya tertawa kecil, menikmati keakraban itu. Hari berganti, perhatian Bima semakin sering terasa. Pernah suatu sore listrik rumah Laila padam. Saat ia sedang kebingungan, Bima tiba-tiba muncul dengan obeng dan kabel di tangannya. "Saya dengar dari tetangga kalau listrik di rumah ini mati. Boleh saya lihat?" tanyanya sopan. Laila sempat ragu, tapi akhirnya mengizinkan. Bima pun memeriksa meteran sambil sesekali menyalakan lampu senter dari ponselnya. Zahra berdiri di samping, matanya berbinar penuh kagum. "Om Bima kayak superhero ya, Bu," bisiknya polos. Laila hanya tersenyum, meski dalam hatinya ikut bergetar mendengar kata-kata anaknya. Setelah listrik kembali menyala, Zahra bersorak kegirangan. "Yeay, Om Bima hebat," katanya sambil menepuk tangan. Bima tersenyum, lalu menoleh ke arah Laila. Tatapan itu singkat, tapi terasa dalam. "Rumah tanpa cahaya itu rasanya sepi, ya? Semoga sekarang terasa lebih hangat," ucapnya pelan sebelum berpamitan. Kata-kata itu membuat Laila terdiam lama setelah pintu tertutup. Malam-malam berikutnya, Laila sering termenung di teras rumah. Angin malam menyapu pelan wajahnya, sementara pikirannya sibuk memutar kembali setiap detail kebersamaan singkat dengan Bima. Senyumnya yang tenang, sikapnya yang sopan, kepeduliannya pada Zahra, semua itu menimbulkan perasaan yang sudah lama tidak ia rasakan. Ia mencoba menepisnya, berbisik pada dirinya sendiri, "Tidak, Laila, jangan berharap lebih. Kau hanya seorang janda. Jangan bermimpi terlalu jauh." Namun hati tak bisa berbohong. Rasa itu semakin tumbuh, diam-diam, tanpa ia sadari. Seperti bunga liar yang tetap mekar meski tidak pernah disirami. Laila mulai takut kalau perasaan itu akan berakhir dengan luka. Tapi di sisi lain, ia juga merasakan sesuatu yang hangat. Sesuatu yang membuatnya kembali percaya bahwa kebahagiaan mungkin saja masih menunggu. Malam itu, saat Laila menutup matanya, ia tidak tahu bahwa Bima juga sedang terjaga di rumahnya, menatap langit yang sama. Hatinya pun dipenuhi tanya, beranikah ia melangkah lebih jauh? Atau justru harus menahan diri demi menjaga perasaan banyak orang? Hari itu langit sore berwarna jingga, mentari perlahan tenggelam di balik pepohonan bambu di ujung kampung. Suasana terasa damai, hanya terdengar suara jangkrik mulai bermunculan dan anak-anak berlarian sambil tertawa riang di jalan tanah yang masih basah sisa hujan siang tadi. Laila sedang duduk di teras rumah kayu sederhananya, menatap Zahra yang tengah bermain boneka di lantai.
Hatinya masih sering digelayuti rasa ragu, terutama soal kehadiran Bima yang semakin sering hadir dalam kehidupannya. Tak lama, suara langkah berat terdengar mendekat. Laila menoleh dan mendapati sosok Bima berdiri sambil membawa bungkusan kue basah. Senyumnya teduh, seolah ingin menenangkan. "Assalamualaikum," ucapnya. Laila berdiri, menjawab salam dengan suara sedikit bergetar. "Waalaikumsalam, Mas. Silakan masuk." Mereka duduk di ruang tamu. Zahra langsung menyambut gembira, meraih bungkusan dari tangan Bima. "Terima kasih, Om. Ini pasti buat aku, ya?" katanya polos. Bima tertawa kecil. "Iya, untuk Zahra yang manis." Suasana sejenak cair, hingga tiba-tiba Bima menatap Laila lebih serius. Wajahnya tampak gugup, tangannya meremas pelan lututnya sendiri. "Mbak Laila," ucap Bima pelan, seolah menimbang kata-kata. "Saya sudah lama memikirkan hal ini. Saya tahu posisi saya mungkin sulit, tapi saya ingin bicara jujur." Laila terdiam, merasakan dadanya berdebar kencang. Ia menatap Bima, mencoba menebak arah pembicaraan. "Saya ingin melamar Mbak Laila," ucap Bima akhirnya, suaranya dalam namun bergetar. "Saya tidak hanya mencintai Mbak, tapi juga Zahra. Saya ingin menjaga kalian berdua, bukan hanya untuk sementara, tapi selamanya. Kalau Mbak izinkan, saya ingin menikah dengan Mbak." Laila sontak menunduk, matanya berkaca-kaca. Ia merasakan tangannya gemetar. "Mas, jangan bercanda," ucapnya lirih. Bima menggeleng, menatap dengan kesungguhan yang membuat Laila semakin sulit menahan air mata. "Saya tidak bercanda. Saya tahu Mbak mungkin takut dan ragu. Tapi saya yakin, kita bisa membangun keluarga bersama. Saya ingin membahagiakan kalian." Zahra yang sejak tadi asyik dengan kuenya menatap polos ke arah ibunya. "Bu, kalau Om Bima jadi ayahku, boleh nggak?" Suara anak kecil itu menembus pertahanan hati Laila. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, air mata akhirnya jatuh. "Mas, saya ini janda. Saya punya anak. Keluarga Mas pasti tidak akan terima. Apa Mas benar-benar siap?" Bima menunduk, suaranya tegas namun penuh kelembutan. "Saya sudah memikirkan semua itu. Saya siap menghadapi apapun, bahkan jika keluarga saya menolak. Yang saya tahu, saya tidak ingin kehilangan Mbak dan Zahra." Hening melingkupi ruangan. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar jelas, seakan ikut menghitung waktu yang berjalan lambat. Laila mengusap air matanya, menatap Bima dengan pandangan ragu bercampur haru. Ia ingin percaya, tapi bayangan tentang penolakan keluarga Bima terus menghantui pikirannya. Hati Laila berperang hebat. Di satu sisi, ia ingin membuka pintu kebahagiaan yang baru. Namun di sisi lain, ia takut langkah itu akan menghancurkan semua, termasuk perasaan anaknya. Dan malam itu, Laila hanya bisa bertanya dalam hati, apakah cinta saja cukup untuk melawan penolakan dunia? Pagi itu langit mendung, awan kelabu menggantung berat seolah menyimpan pertanda buruk. Bima berdiri di depan rumah besar orang tuanya, rumah bercat putih dengan pilar tinggi yang sudah lama menjadi saksi perjalanan keluarganya. Nafasnya terasa berat, dadanya sesak oleh beban yang sudah ia bawa berhari-hari. Hari ini, ia memutuskan untuk menyampaikan niat yang sejak lama ia simpan. Melamar Laila, wanita yang telah mengisi hatinya dengan cara yang tak pernah bisa ia jelaskan. Begitu pintu terbuka, ibunya menyambut dengan wajah hangat. "Nak, akhirnya pulang juga. Ibu kira kamu lupa jalan ke rumah." Bima tersenyum tipis, mencium tangan ibunya. "Mana mungkin, Bu. Rumah ini tetap rumahku." Mereka duduk di ruang tamu megah yang dihiasi ukiran kayu dan lampu gantung kristal. Ayahnya sudah menunggu di kursi panjang, menatap serius sambil menyeruput kopi. "Ada apa, Bim?" Suara ayahnya berat, membuat Bima menelan ludah. Ia meremas telapak tangannya sendiri, lalu memberanikan diri. "Ayah, Ibu, ada hal penting yang ingin saya bicarakan. Saya sudah menemukan wanita yang ingin saya nikahi." Seketika wajah ibunya berseri. "Alhamdulillah, Nak. Ibu sudah lama menunggu kabar ini. Siapa dia? Dari keluarga mana? Ibu kenal?" Ayahnya hanya menatap tanpa ekspresi, menunggu jawaban.
Bima menarik napas dalam, lalu berkata dengan suara mantap. Namanya Laila. Dia tinggal di kampung ini juga. Orangnya baik, sabar, dan dia punya seorang anak perempuan yang lucu. Zahra namanya. Seperti disambar petir, wajah ibunya langsung berubah. Senyumnya memudar, matanya membesar tak percaya. Apa? Kau bilang dia sudah punya anak? Maksudmu, dia seorang janda? Bima menunduk, namun suaranya tegas. Iya, Bu. Dia seorang janda. Tapi dia wanita baik. Saya yakin dia bisa menjadi istri yang sholehah dan ibu yang penuh kasih. Bukan hanya untuk Zahra, tapi juga untuk keluarga kita. Ayahnya menghentakkan cangkir kopi ke meja. Suaranya lantang membuat ruangan bergetar. Kau sudah gila, Bima? Dari sekian banyak gadis terhormat yang bisa kau nikahi, kenapa memilih janda beranak satu? Kau itu anak pertama, pewaris keluarga. Jangan bikin malu. Bima tersentak, tapi mencoba bertahan. Ayah, ini bukan soal status. Ini soal perasaan. Saya benar-benar mencintainya. Ibunya menatap dengan mata berkaca-kaca, setengah kecewa setengah marah. Nak, ibu membesarkanmu dengan harapan kau menikah dengan wanita yang sepadan, yang bisa membawa keluarga ini lebih tinggi, bukan janda yang hanya akan jadi beban. Bagaimana pandangan orang nanti? Apa kata saudara-saudara kita? Suasana ruang tamu mendadak penuh ketegangan. Hening, hanya terdengar detik jam dinding yang berjalan lambat. Bima menggenggam erat tangannya, tubuhnya bergetar menahan emosi. Bu, Ayah, saya tidak peduli dengan omongan orang. Yang saya tahu, Laila membuat saya merasa hidup kembali. Dia tulus, dia apa adanya. Zahra sudah seperti anak saya sendiri. Namun ayahnya berdiri, wajah merah menahan amarah. Kalau kau nekat, jangan harap keluarga ini mengakui pernikahanmu. Jangan pernah bawa wanita itu ke rumah ini. Hati Bima seakan diremas. Kata-kata ayahnya seperti belati menusuk dadanya. Ia menatap ibunya, berharap ada pengertian, tapi ibunya hanya menunduk, menangis lirih sambil menggeleng. Bima keluar dari rumah itu dengan langkah gontai, hujan mulai turun membasahi bahunya. Hatinya hancur, antara memilih restu keluarga atau memperjuangkan cintanya. Di bawah hujan deras itu, ia bertanya dalam hati, apa benar cintanya cukup kuat untuk melawan badai penolakan yang kini berdiri di hadapannya? Kabar penolakan keluarga Bima ternyata menyebar cepat di kampung. Entah siapa yang pertama kali membuka mulut, tetapi bisik-bisik mulai terdengar di warung, di pos ronda, bahkan saat ibu-ibu berkumpul di pengajian. Nama Laila perlahan jadi bahan omongan. Kasihan sih, tapi memang gak pantas. Mas Bima kan anak orang terpandang, ujar seorang ibu dengan nada sinis sambil menatap ke arah rumah Laila. Laila yang sedang menjemur pakaian mendengar bisikan itu. Jantungnya berdegup keras, wajahnya memanas. Ia mencoba menenangkan diri, pura-pura tidak mendengar. Namun semakin hari, ucapannya semakin kasar. Janda kok berani-beraninya deketin bujangan kayak Mas Bima. Mau naik derajat kali ya? Ada juga yang terang-terangan menyindir, kalau mau nyari suami, jangan rebut anak orang kaya. Carilah yang sepadan. Malam harinya, Laila duduk di ruang tamu kecilnya. Lampu bohlam tua bergoyang ditiup angin, menciptakan bayangan samar di dinding. Zahra, yang masih kecil, heran melihat ibunya menunduk dengan wajah muram. Ibu kenapa? Ibu sakit? Tanyanya polos. Laila tersenyum hambar, mengelus rambut anaknya. Tidak, Nak, ibu baik-baik saja. Tapi suaranya bergetar, dan Zahra tahu ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa hari kemudian, saat Laila pergi ke pasar, salah satu kerabat jauh keluarga Bima mendekatinya. Wajahnya dingin, tatapannya menusuk. Mbak Laila, saya bicara apa adanya saja. Tolong jauhkan diri dari Bima. Keluarga kami tidak butuh janda untuk jadi menantu. Jangan bikin malu. Kalimat itu terasa seperti cambuk yang menghantam dada Laila. Ia menahan napas, mencoba menjawab dengan tenang. Saya tidak pernah berniat bikin malu siapapun. Saya hanya ingin hidup tenang dengan anak saya. Namun perempuan itu menatapnya dengan tatapan merendahkan. Tenang? Kalau begitu jangan dekati Bima lagi.
Banyak gadis lain yang lebih pantas. Setelah berkata begitu, ia pergi meninggalkan Laila yang berdiri kaku di tengah hiruk-pikuk pasar. Orang-orang di sekitar memperhatikan dengan rasa ingin tahu, seolah menyaksikan drama yang sengaja dipertontonkan. Setibanya di rumah, Laila menutup pintu rapat-rapat, lalu jatuh terduduk di lantai. Air matanya pecah tanpa bisa dibendung. Ya Allah, apa salahku? Apa aku tidak pantas bahagia hanya karena aku seorang janda? Isaknya lirih. Zahra yang baru pulang sekolah melihat ibunya menangis. Ia segera mendekat, memeluk dengan tangan kecilnya. Ibu jangan nangis. Zahra sayang ibu. Kalimat sederhana itu membuat hati Laila semakin remuk. Malam itu, saat hujan turun deras di luar, Laila menulis doa di hatinya. Ia menatap langit-langit kamar sambil berbisik, kalau memang ini bukan jalanku, beri aku kekuatan untuk melepaskan. Tapi kalau ini memang cinta yang kau ridho, lindungi aku dan Zahra dari kata-kata mereka. Matanya terpejam, tapi hatinya tetap berperang. Di tengah rasa sakit itu, sebuah ketukan terdengar di pintu rumah. Suara yang Laila kenal memanggil pelan dari luar. Mbak Laila, ini saya, Bima. Hatinya bergetar. Ia bingung, haruskah ia membuka pintu dan menerima lelaki itu, atau justru menolaknya demi menghindari luka yang lebih dalam? Malam itu hujan masih mengguyur deras, menyapu jalanan kampung yang sepi. Di dalam rumah sederhana itu, Laila duduk terpaku di ruang tamu. Matanya sembab karena air mata yang belum lama kering. Zahra sudah terlelap di kamarnya, meninggalkan keheningan yang hanya dipecah suara rintik hujan di atap seng. Ketukan di pintu kembali terdengar, lebih jelas dari sebelumnya. Mbak Laila, tolong buka pintunya. Ini saya, Bima. Suara itu bergetar, namun tegas. Laila berdiri dengan langkah ragu, hatinya berperang. Ia mendekati pintu, tangannya gemetar menyentuh gagang kayu. Kenapa dia datang malam-malam begini? Apa dia tidak tahu orang-orang sudah mencemoohku? Apa dia tidak takut keluarganya semakin marah? Pikirnya. Tapi sebelum logikanya menang, hatinya yang sudah rindu akan ketulusan Bima mendorongnya membuka pintu. Bima berdiri di ambang, basah kuyup oleh hujan. Rambutnya meneteskan air, bajunya melekat erat pada tubuhnya. Tapi tatapannya penuh keteguhan. Maaf kalau saya datang tanpa kabar, Mbak, katanya sambil tersenyum lelah. Saya tidak bisa tidur sebelum bicara dengan Mbak. Laila tercekat. Ia hampir menutup pintu kembali, tapi Bima menahan dengan tangannya. Tolong, biarkan saya bicara sebentar. Laila akhirnya mengangguk pelan, mempersilakannya masuk. Mereka duduk berhadapan di ruang tamu yang remang, hanya ditemani suara hujan di luar. Bima menarik napas panjang, lalu menatap Laila dengan sungguh-sungguh. Saya tahu apa yang terjadi. Saya dengar sendiri bagaimana keluarga saya menolak. Bahkan saya tahu, mereka sudah membuat Mbak terluka dengan ucapan-ucapan yang tidak pantas. Saya minta maaf. Seharusnya saya bisa melindungi Mbak dari semua itu. Air mata Laila mengalir tanpa bisa ditahan. Ia menunduk, bahunya bergetar. Mas, semua orang menghina saya. Mereka bilang saya tidak pantas. Saya takut kalau meneruskan hubungan ini, hanya akan membuat hidup Mas jadi semakin sulit. Saya tidak mau jadi penyebab Mas dipisahkan dari keluarganya. Bima segera meraih tangan Laila, menggenggamnya erat. Dengar saya baik-baik. Saya memilih Mbak bukan karena kasihan, bukan karena tidak ada pilihan lain. Saya memilih Mbak karena saya mencintai Mbak. Dengan segala luka, masa lalu, dan Zahra. Saya tidak butuh wanita yang sempurna menurut orang lain. Saya hanya butuh wanita yang membuat saya merasa pulang. Dan itu Mbak. Laila terisak, air matanya jatuh membasahi tangannya sendiri. Tapi restu orang tua itu penting, Mas. Katanya lirih. Bima menatapnya dalam, matanya berkaca-kaca. Kalau saya harus memilih antara restu yang memaksa saya meninggalkan cinta ini, atau bertahan dengan Mbak tanpa restu, saya pilih yang kedua. Saya rela kehilangan banyak hal, tapi tidak rela kehilangan Mbak dan Zahra. Karena kalianlah keluarga yang saya inginkan. Suasana ruang tamu itu dipenuhi keheningan yang berat. Hanya suara hujan yang menjadi saksi dua hati yang saling berpaut di tengah badai penolakan. Laila menggenggam tangan Bima lebih erat,
Tubuhnya bergetar menahan rasa haru. Namun di balik semua itu, ketakutan masih membayang. Malam itu mereka duduk berdua, saling menatap dengan air mata yang bercampur senyum tipis. Namun di balik kehangatan itu, ada pertanyaan besar yang belum terjawab. Sanggupkah cinta mereka benar-benar bertahan tanpa restu keluarga, atau justru perlahan hancur diterpa kenyataan hidup? Pagi itu matahari baru saja menembus kabut tipis di kampung. Suasana terasa segar, meski udara masih lembab karena hujan semalam. Rumah Laila yang sederhana dihias seadanya. Beberapa kain berwarna putih digantung, vas bunga sederhana di meja, dan kursi kayu yang disusun rapi. Tidak ada tamu mewah atau dekorasi mahal, hanya beberapa tetangga yang benar-benar dekat dengan mereka, dan beberapa teman Laila yang setia. Zahra berlarian ke sana kemari, mengenakan gaun putih sederhana yang sedikit kebesaran tapi tampak lucu. Rambutnya yang hitam diikat dengan pita biru, matanya berbinar penuh kegembiraan. "Ibu, cepat. Om Bima sudah datang," serunya riang. Laila tersenyum tipis, hatinya campur aduk antara bahagia dan gugup. Ia merapikan kerudungnya sambil menenangkan detak jantung yang terasa seperti ingin meledak. Bima datang dengan jas sederhana, wajahnya berseri walau sedikit lelah, karena harus menghadapi hujan semalam dan ketegangan yang berkepanjangan. Ia menunduk hormat saat bertemu orang-orang yang hadir. "Selamat pagi, semua. Terima kasih sudah hadir meski sederhana," ucapnya dengan suara hangat. Beberapa tetangga tersenyum dan membalas salamnya, namun yang lain menunduk malu atau menatap dengan rasa penasaran. Laila menatap Bima, air mata hampir jatuh. Ia merasakan betapa tulus pria itu, siap mendampinginya dan Zahra tanpa peduli dunia menentang. "Mas, aku tidak tahu harus berkata apa," bisiknya lirih. Bima menggenggam tangannya lembut. "Tidak perlu kata-kata, Mbak. Yang penting kita di sini, bersama." Upacara berlangsung sederhana di halaman rumah. Hanya terdengar suara azan yang samar dari musola, sesekali suara burung gereja bersahutan. Zahra berdiri di samping ibunya, memegang tangan Laila erat, matanya berkilau karena bahagia. Bima mengucapkan janji-janji sederhana namun tulus, menjaga Laila dan Zahra, mencintai mereka dalam suka dan duka, tanpa syarat. Saat Laila mengucapkan janji, suaranya gemetar, air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Aku akan mencintai Mas Bima, bersama Zahra, selamanya." Kata-katanya sederhana, tapi mengandung seluruh ketakutan, harapan, dan cinta yang ia simpan selama ini. Tetangga yang hadir menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Beberapa ibu menepuk bahu Laila, tersenyum haru. "Mbak, meski sederhana, ini bahagia yang tulus," kata salah satu ibu tetangga. Suasana menjadi hangat, meski di luar masih terdengar gerimis tipis yang menambah rasa intim dan damai. Setelah akad selesai, Bima dan Laila duduk di teras, saling menatap. Zahra melompat ke pangkuan Bima, memeluknya erat sambil tertawa. "Ayah baru, aku sayang ayah," katanya polos. Laila tersenyum, mengusap air matanya. Ia merasakan kehangatan keluarga kecil yang baru saja terbentuk. Namun di balik kebahagiaan sederhana itu, hati mereka tetap bertanya-tanya. Bagaimana jika keluarga Bima tetap menolak dan mencoba masuk menghancurkan kebahagiaan mereka? Apakah cinta mereka cukup kuat untuk menghadapi badai yang pasti akan datang? Beberapa minggu setelah pernikahan, kehidupan Laila dan Bima tidak semudah yang mereka bayangkan. Rumah sederhana mereka kini terasa penuh cinta, tapi juga tantangan. Usaha kecil Bima yang baru ia dirikan untuk membantu kehidupan mereka berjalan lambat, karena kehilangan dukungan keluarga yang dulu memberikan modal dan koneksi. Mereka terpaksa bangun lebih pagi, pulang larut malam, dan menghadapi kelelahan yang hampir setiap hari menghampiri. Suatu pagi, Laila bangun lebih dulu. Suara hujan tipis terdengar di luar jendela, menyisakan aroma tanah basah yang menenangkan. Zahra masih terlelap di kamarnya. Laila berjalan pelan ke dapur, menyiapkan sarapan sederhana, nasi hangat, telur dadar, dan sayur bening. Ia menatap sekilas ke arah kursi kosong, membayangkan Bima yang belum pulang dari pasar untuk mencari bahan usaha. Hatinya terasa cemas, takut Bima kelelahan. Tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk. "Ibu, Mas Bima pulang," panggil Zahra dari kamar. Bima masuk dengan wajah lelah, jas hujan basah menempel di tubuhnya.
Tapi senyum yang ia berikan begitu tulus, membuat Laila terharu. "Halo, Mbak. Maaf, agak lama di pasar," ucapnya sambil meletakkan kantong belanjaan. Laila menatapnya khawatir. "Mas, kau terlihat sangat lelah. Istirahat dulu, baru urus belanja," katanya sambil mengelus punggungnya. Bima tersenyum tipis. "Nggak apa-apa, Mbak. Semua ini demi kita. Aku ingin usaha ini cepat berjalan, biar kita nggak lagi kesulitan." Hari demi hari, mereka bekerja bersama. Bima berjualan dengan gigih, sementara Laila membantu mengurus rumah dan Zahra. Kadang mereka hanya makan seadanya, tidur larut malam setelah menyelesaikan pekerjaan. Tapi di balik semua itu, mereka saling mendukung, saling menguatkan. "Mbak, jangan khawatir. Kita pasti bisa," kata Bima suatu malam, menatap Laila dengan mata yang penuh harapan. Laila menggenggam tangannya erat, mencoba tersenyum meski air mata hampir jatuh. Tetapi kehidupan sederhana itu juga membawa tekanan dari luar. Tetangga yang dulu mencemooh Laila masih sesekali melempar komentar sinis, "Jangan sampai Mas Bima menyesal. Janda itu bukan untuk anak orang kaya." Laila mendengar, hatinya pedih, tapi ia menahan diri, berusaha fokus pada keluarganya sendiri. Suatu sore, saat mereka menghitung hasil penjualan, Bima menatap Laila serius. "Mbak, aku tahu ini berat. Tapi aku bahagia karena kita bisa melalui semua ini bersama. Aku ingin Mbak dan Zahra merasa aman, meski kita harus berjuang sendiri." Laila menunduk, memeluk Zahra, dan berkata lirih, "Aku juga bahagia, Mas, tapi kadang aku takut kita tidak kuat menghadapi semua ini." Malam itu, setelah Zahra tidur, Bima duduk di teras sambil menatap langit gelap. Rasa lelah dan cemas membaur dalam hatinya. Mereka sudah berjuang keras, tapi ia tahu, badai yang lebih besar mungkin masih menanti. Bisakah cinta dan tekad mereka menahan gelombang tantangan yang akan datang? Ataukah kehidupan akan memaksa mereka menyerah? Beberapa bulan berlalu sejak pernikahan sederhana mereka. Kehidupan Laila dan Bima tetap berat, tapi cinta mereka semakin kuat. Bima masih bekerja keras untuk usaha kecilnya, sementara Laila mengurus rumah dan Zahra dengan penuh kesabaran. Meskipun sering lelah, keduanya menemukan kebahagiaan sederhana dalam tawa Zahra dan momen-momen kecil yang mereka jalani bersama. Suatu sore, hujan rintik turun membasahi jalanan kampung. Laila sedang menyapu halaman ketika seorang kerabat Bima datang, wajahnya sedikit canggung. "Mbak Laila, saya ingin bicara," katanya pelan. Laila menatapnya, hati berdebar. "Ada apa?" Kerabat itu menunduk, kemudian berkata pelan, "Keluarga Bima, mereka, mungkin selama ini keras karena khawatir saja. Tapi saya ingin bilang, mereka mulai mengerti. Melihat bagaimana Bima dan Mbak menjalani hidup, mereka mulai luluh." Laila terkejut. Air mata hampir jatuh, tapi ia mencoba tersenyum. "Benarkah? Aku tidak menyangka mereka akan berubah." Kerabat itu tersenyum tipis. "Ya, Mbak. Bima sangat teguh, dan Mbak juga. Semua orang melihat kesungguhan kalian. Mereka mulai sadar, cinta dan kebahagiaan tidak bisa diukur dari status atau harta." Malam harinya, Bima pulang dengan wajah bercampur lega dan gugup. "Mbak, aku baru saja berbicara dengan ayah. Dia ingin bertemu kita besok. Katanya ingin bicara." Laila terdiam, jantungnya berdebar cepat. Apa mereka akan menerima kita?" tanyanya lirih. Bima menggenggam tangan Laila erat. "Aku tidak tahu pasti, tapi aku yakin mereka mulai melihat. Mereka mungkin belum sepenuhnya luluh, tapi ini awal yang baik." Keesokan harinya, ayah dan ibu Bima datang ke rumah Laila. Awalnya suasana tegang. Ayah Bima duduk di kursi panjang, wajahnya serius, sementara ibunya menatap Laila dengan mata berkaca-kaca. Zahra duduk di pangkuan Laila, memeluk ibunya erat. Ayah Bima menarik napas panjang. "Bima, aku melihat bagaimana kau menjaga Mbak Laila dan Zahra. Aku masih sulit menerima semuanya, tapi aku ingin mencoba memahami. Kau dan Mbak Laila terlihat bahagia, dan aku tidak ingin merusaknya." Ibu Bima menunduk, menahan air mata. "Mbak, Ibu minta maaf. Selama ini Ibu menilai tanpa melihat hatimu. Tapi sekarang,
Ibu melihat kesungguhanmu. Aku ingin belajar menerima. Laila tersenyum, air matanya mengalir. Ia menunduk, berkata lirih, terima kasih sudah memberi kami kesempatan. Di tengah hangatnya momen itu, Laila menyadari bahwa perjuangan mereka belum berakhir. Meski hati keluarga mulai luluh, masih ada tantangan lain yang menunggu. Apakah cinta mereka cukup kuat untuk terus bertahan menghadapi dunia yang tak selalu ramah? Beberapa bulan setelah hati keluarga Bima perlahan luluh, kehidupan Laila, Bima, dan Zahra mulai terasa lebih ringan. Rumah sederhana mereka kini dipenuhi tawa, aroma masakan yang sedap, dan kebersamaan yang hangat. Pagi itu, matahari bersinar lembut melalui jendela, menciptakan cahaya hangat di ruang tamu. Zahra berlari-lari di lantai, tertawa riang sambil membawa bonekanya. Laila duduk di dapur, menyiapkan sarapan sederhana. Ia tersenyum melihat Bima, yang sedang membantu Zahra mengikat sepatu. Mas, jangan salah urus, nanti malah keliru, godanya sambil tersenyum manis. Bima menoleh, matanya berbinar. Aku belajar dari Mbak, jadi pasti bisa. Lagi pula, ini untuk kita. Ia tersenyum, lalu menatap Laila lebih lama. Ada rasa haru dan cinta yang mendalam di matanya. Laila merasa hatinya bergetar. Hari itu, mereka memutuskan untuk pergi piknik kecil ke taman dekat kampung. Bawaannya hanya tikar, bekal seadanya, tapi hati mereka penuh kebahagiaan. Zahra berlari ke rumputan, memunguti bunga liar, dan berteriak riang. Lihat, Ibu, ini untuk kita. Ia menyerahkan bunga kecil itu ke Laila, yang memeluk anaknya erat. Bima duduk di samping mereka, menatap dua wanita yang paling dicintainya. Aku bersyukur, kita bisa sampai di sini, Mbak. Walau awalnya sulit, tapi lihat, kita bahagia. Laila menatapnya, air mata kebahagiaan menetes pelan. Ya, Mas, aku juga bersyukur. Kita bisa bertahan, bersama. Tetangga yang dulu sering mencemooh mereka kini mulai tersenyum. Beberapa datang menyapa, bahkan membantu membawa bekal. Kehangatan itu terasa manis, seolah dunia mulai menerima keluarga kecil mereka. Sore menjelang, mereka duduk di bawah pohon besar di taman, menikmati angin sepau-sepau. Bima menggenggam tangan Laila, Zahra duduk di pangkuannya sambil bercerita tentang harinya. Ibu, Ayah, aku ingin kita selalu begini, bahagia, kata Zahra polos. Laila tersenyum, mengusap rambut anaknya. Insya Allah, Nak, kita akan selalu bersama. Malam tiba, dan rumah sederhana itu diterangi lampu-lampu kecil yang hangat. Bima dan Laila duduk di teras, saling menatap, tangan mereka tetap tergenggam. Suara hujan tipis terdengar di luar, menciptakan irama yang menenangkan. Mbak, aku janji akan selalu menjaga kalian berdua, apapun yang terjadi, ucap Bima dengan mata berkaca-kaca. Laila menatapnya, hatinya penuh haru. Dan aku janji akan selalu mencintai Mas Bima, bersama Zahra. Kita sudah melewati banyak hal, dan sekarang kita bahagia, meski sederhana. Bahagia yang terasa lengkap. Di luar, bintang-bintang mulai muncul, menyinari malam yang tenang. Mereka bertiga duduk bersisian, saling tersenyum, merasakan kebahagiaan yang datang dari cinta tulus, kesabaran, dan perjuangan yang tidak pernah sia-sia. Dunia mungkin tidak selalu ramah, tapi di rumah kecil itu, cinta mereka menciptakan surga sederhana yang tak tergantikan. Dan di sana, di bawah bintang-bintang yang berkelip lembut, Laila menyadari satu hal. Kebahagiaan sejati bukan tentang kemewahan atau restu penuh dari semua orang. Kebahagiaan sejati adalah ketika hati sudah tenang, cinta tulus, dan keluarga kecilmu tetap utuh. Meski dunia di luar tidak selalu ramah. Terima kasih sudah menonton cerita lengkap Laila, Bima, dan Zahra hingga akhir. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kita semua untuk selalu memperjuangkan cinta, kesabaran, dan kebahagiaan dalam hidup, meski harus menghadapi cobaan dan penolakan. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta bagikan cerita ini kepada teman atau keluarga agar mereka juga ikut merasakan haru dan pelajaran dari kisah ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan semoga hari kalian penuh cinta dan kebahagiaan.